Oke guys, kembali lagi bersama saya. Sorry ya, beberapa hari lalu saya tidak membahas eh, saham begitu, off video dulu. Ya karena memang ya selama 3 hari kayaknya 3 hari yang lalu ini lagi fokus untuk mengurus bapak ya. Karena bapak saya masuk rumah sakit begitu, kemudian saya harus mengurus ini itu dan segala macamnya ya. Jadi baru sempat lagi nih untuk membahas emiten ya, menganalisa, membantu teman-teman untuk mengambil keputusan apakah suatu emiten layak hold ataupun layak entry begitu ya, atau mungkin dijual begitu ya. Itu jadi baru sempat ini ya. Saham yang akan saya bahas ini juga requestan ya, dan saya memilih begitu karena batu bara sedang naik-naiknya hari ini. Beberapa saham batu bara ya, hampir semua sih ya, tadi itu naiknya gede-gede ya. Adro, PTBA, ITMG apalagi ya, yang menurut orang itu harganya sudah mahal, tapi secara valuasi sebetulnya ITMG itu masih murah gitu. Dan saya yakin juga bisa ya tembus sampai 60.000 bahkan kalau ITMG itu ya, dengan dilihat dari IPS yang sekarang sih ya saya rasa masih worth it. Kemudian ya Adro juga naik gede, PTBA juga ya sama. Dividen yieldnya sih masih gede-gede guys. Jadi kalau kalian mau masuk sekarang pun ya nggak masalah menurut saya ya. Yang kalian kejar itu bukan capital gainnya, melainkan dividennya. Ya capital gain itu nanti akan mengikuti ketika dividen yieldnya itu gede. Seperti itu. Ketika pembagian dividennya atau DPR-nya gede pun juga capital gain itu akan mengikuti sebetulnya. Jadi yang perlu difokuskan sebetulnya bukan capital gain melainkan dividennya. Itulah investor begitu ya. Tanpa harus menjual sahamnya, kalian dapat untung lewat dividen yang dibagikan seperti itu. Nah, hari ini saya akan membahas MBAP, Mitra Bara Adi Perdana ya. Ini merupakan saham batubara juga, pertambangan batubara yang tadi juga naik naik gede ya, 4%-an ya. Hari ini naik 4% ya, lumayan bagus juga sih ini ya. Ya kita langsung lihat aja untuk ikhtisar sahamnya atau profilnya. Ini pertambangan batubara sudah jelas, kemudian berlokasi di Kalimantan Utara ya. Kemudian didirikan 1992, ini bagus ya, udah lama, sudah melewati masa krisis moneter. Kemudian untuk jumlah saham beredar 1,23 miliar dengan kapitalisasi sekian ya, ini medium lah ya segini ya. Kemudian untuk pemegang sahamnya, nah ini guys, di sini saya menyoroti di peredaran saham di masyarakat ini hanya 10%. Artinya tidak begitu liquid sih ya. Saham yang terlalu liquid juga tidak bagus, tapi kalau tidak liquid pun juga yang nggak bagus juga. Lebih bagus itu tengah-tengah, 30%-an seperti itu, sampai ya 49% itu bagus ya. Tapi kalau sudah segini 10% ya, ya mbak, ya nanti kita lihat dalamnya sih ya. Kalau masih bagus dalamnya ya masuk aja nggak apa-apa, tapi jangan harapkan capital gainnya, karena memang ya kalaupun naik ya sulit sih ya. Bisa naik tapi terbatas begitu loh, karena jumlah lot yang beredar atau jumlah saham yang beredar di masyarakat itu sedikit. Nah, positifnya ketika turun harganya nggak terlalu dibanting. Kenapa? Karena memang jumlah peredaran di masyarakat ya sedikit seperti itu. Jadi ada plus minusnya sih guys ya. Itu. Kemudian ini nama-nama dewan komisaris, direksi. Oke, ini anak perusahaannya ada 3 ya. Oke, kemudian nah ini guys pergerakan sahamnya. Coba kita lihat dari IPO ya, ini cenderung stagnan seribuan ya. Kemudian naik 3.000, sempat turun 1.000 lagi. Nah, ini naik gede nih tahun 2022. Iya, bulan 3 nih. Ya, ini sih pesta batubara memang dimulainya sekitar awal tahun ini ya, guys ya. Sampai sekarang pun juga masih, menurut saya masih worth it untuk batubara ini ya. Belum berakhir pestanya seperti itu. Sekarang harganya di angka 9 ribuan. Oke, langsung aja kita lihat untuk finansialnya. Nah, untuk memastikan apakah kalian yang bagi yang udah punya barang
di sini layak hold enggak, kemudian bagi yang mau masuk layak entry enggak, seperti itu. Ya kita lihat sama-sama ya, kita lihat sama-sama dari laporan keuangannya kayak gitu. Karena dari laporan keuangan kita bisa tentukan nanti dividen yang didapat di kita itu berapa begitu ya. Itu kalau keuangannya bagus sih ya secara otomatis investor pun juga banyak yang mau masuk begitu ya. Tapi kalau jelek ya, ya ogah-ogahan juga investor, paling ya bandar digoreng begitu. Ya kita langsung lihat di laba bersih di sini untuk pemilik entitas induk. Oke, ini dia naik gede nih ya di kuartal 2 ini ya, 1 triliun dari yang kuartal 1 640 menjadi 1 triliun ya di kuartal 2 2022. Kalau kita bandingkan dengan kuartal 2 2021 dia naiknya gede banget dari 200 miliar menjadi 1 triliun. Oke, secara ekuitas entitas induk nggak ada masalah, ini bagus banget ya 1 triliun. uh, ya kalau saya lihat udah begini, ini saya bisa pastikan worth it sih ya saham ini ya. Meskipun tadi memang jumlah saham yang beredar di masyarakatnya cuma 10%, tapi dengan melihat ekuitas yang segini gedenya ya, 1 triliun naik dibandingkan dengan kuartal 1 2022 dan kuartal 2 2021 ya, dari sini ke kuartal 2 2022 ya dia naik ya, saya rasa sih masih worth it ya gitu loh ya. Apalagi ditambah dengan harga batu bara acuan dunia juga ya sedang menuju ATH terbarunya, bahkan sudah kalau nggak salah ya itu. Oke, jadi secara ekuitas ini nggak ada masalah guys ya, ini bagus banget ini untuk emiten MBAP ini ya. Nanti kita bisa pastikan lagi apakah harga sekian itu udah terlalu tinggi atau belum ya, kita layak entry atau enggak. Ini kan harganya udah naik ya, ya mungkin orang-orang udah pada sadar bahwa ekuitasnya melonjak tajam nih ya, makanya investor pun juga segera masuk di harga terendahnya begitu ya. Nah tapi di harga yang sekian masih worth it enggak ya, kita lihat nanti untuk dividen yieldnya berapa persen yang didapatkan, baru kita putuskan untuk entry atau enggak, seperti itu. Kemudian untuk IPS-nya ya udah jelas karena ekuitasnya juga naik ya, IPS-nya juga naik ya, ini menjadi 800. Ini quarter loh ya, nanti kita lihat yang anualis ya. Kemudian dari per 7, untuk 7 ya nanti ini quarter ya, nanti kita lihat yang anualisnya. ROE 25 ini bagus banget ya. Berarti 25 kali 2 karena di kuartal 2 50%. Ini edan. Ya, ROE segini itu hanya didapatkan, setahu saya ya, hanya didapatkan di emiten-emiten batubara. Seperti itu. ROE yang lebih dari 30% ya, itu bagus banget, istimewa sih. Bagus itu di atas 20%, istimewa itu di atas 30%, seperti itu. Jadi ini ya itu baru saya dapatkan di emiten-emiten batubara. Memang ya karena memang komoditi lagi high-nya ya guys ya. Kayak gitu loh. Jadi memang ROE-nya 50% ini guys. Bagus banget sih. Kemudian untuk ya kita lihat di sini key statnya untuk per anualisnya di bawah 5. Oke, nice. Ini masih di bawah 5 artinya harga segini yang masih murah ya. Tanpa kita melihat dividen yield-nya ya. Kalau kita melihat hanya dari pernya aja, harga segini masih murah karena di bawah 5 guys. Seperti itu loh. Kemudian ya nanti kita lihat lagi dividen yieldnya berapa persen. Worth it dia masuk ya. Nggak usah berpikir panjang mumpung uh, belum terbang lagi ya gitu ya. Mungkin bisa jadi ya dia bisa jadi terbang lagi begitu. Jadi jangan sampai ketinggalan juga ya. Kalau saya sih biasanya kalau lihat saham-saham yang bagus udah screening begitu, lihat laporan keuangannya tanpa berpikir panjang, kalau ada modal masuk aja, seperti itu guys. Kemudian untuk IPS anualisnya ya 708 ya, coba kita lihat di RTI ya 2709 ya, dibulatkan pembulatan. Ya guys, untuk IPS itu ternyata ada kenaikan dari IPS sebelumnya atau IPS 2021. Kalau 2021 itu IPS-nya sebesar 1170 untuk anualisnya.
Kemudian di EPS Annualis 2022, EPS-nya melonjak menjadi 2709. Ya, hampir dua kali lipatnya, guys. Seperti itu, ya. Bahkan udah lebih ya, lebih dua kali dari dua kali lipatnya ya dibandingkan dengan 2021. Begitu. Ini bagus sih kalau dari IPS-nya. Nah, dari sini nanti kita bisa prediksi nih untuk dividen yang akan dia bagikan di periode depan seperti itu. Langsung aja kita lihat di sini dia pernah membagikan DPR sebesar 40%, 149%, kemudian 73%. Oke, kita langsung hitung aja untuk rata-rata DPR-nya. 40% ditambah 149% ditambah 73%. Dapat sekian dibagi 3. Oke guys, ini adalah rata-rata DPR yang dia bagikan selama 3 tahun terakhir berdasarkan data dari RTI ya guys. 83%. Berarti kalau di harga yang sekarang, oh sorry, kita ini dulu ya guys, lihat dulu cari untuk dividennya. Kan dia kan punya annualis IPS-nya kan sekian ya guys. Nah ini ya, kita coba kalikan, dikali dengan 2709 segini dibagi 100 karena per 100 ya guys. Oke, dapat 2365. Ini ya gede sih kalau menurut saya ya. 2365 bener ya, saya nggak salah ngitung kan tadi. 80 berapa tadi, coba bentar ya guys. 40 ditambah 149 ditambah 73 dapat sekian dibagi 3 ya 87 kan untuk DPR-nya rata-rata 3 tahun terakhir. Kemudian untuk IPS-nya berarti 87 dikali 2709 ya, karena per 100 ya persen, berarti dibagi 100. Oh sorry, dapat 242 ya guys ya, bener ya. 87 dikali 2709. Oh sorry, ya salah tadi, salah. 2709 ya, 200 ini dibagi 100. Oke betul ya, 2356. Ini gede sih kalau menurut saya ya untuk dividennya nih. Ini adalah prediksi dividen yang akan dia bagikan di periode selanjutnya guys. 2300 ini dengan asumsi DPR rata-ratanya ya 87% tadi gitu loh. Kalaupun dia bagiin 100% ya, ya dia bakal lebih wow lagi sih kalau menurut saya ya. Ya kita sekarang kita akan hitung untuk dividen yield-nya. Oke, dividen yield-nya berarti dibagi dengan 9.325. Iya, dapat 25% ya. Ini bagus sih kalau menurut saya. Ini sama seperti Adro ya. Di harga yang sekarang loh ya. Di harga yang sekarang itu dividen yield-nya adalah 25%. Nah, kalau kalian tanya ke saya ya, dengan dividen yield yang sekian ya, 25% tadi, itu worth it nggak di harga sekarang? Ya worth it lah ya. Jarang ada yang emiten yang ngasih ke kita return sampai 20%-an ke atas. Itu jarang banget. Ya baru saya temukan di saham-saham batubara guys ya, baru saya temukan di saham-saham batubara seperti itu. Nah ya, seperti yang saya bilang tadi, memang komoditas lagi naik-naiknya nih di tahun ini, dan saya rasa memang pesta belum berakhir, bisa sampai 2023 begitu. Jadi masih ada waktu sih ya menurut saya. Bagi yang belum punya barang di call ya mangga kalau masuk, kalau tertarik ya. Berhubung juga dividennya gede-gede ya, menurut saya sih worth it seperti itu. Jujur guys, saya juga kolektor batu bara, banyak saya di Adro, kemudian ITMG ya, PTBA, BSSR. Jadi saya baru masuk BSSR udah dari 2 minggu lalu
sekarang pun juga udah sahamnya udah terbang begitu. Itu loh, KKGI juga sama seperti itu ya. Jadi saya memang suka dengan emiten batubara untuk tahun ini karena memang pembagian dividennya gede-gede guys ya. Dividen yield yang kita dapatkan atau return yang kita dapatkan pun juga gede-gede, di atas 20%-an seperti itu ya. Itu sekarang pun juga portofolio saya untuk capital gainnya ya, tanpa kita melihat dividennya, itu sudah floating profit sebesar 21% guys ya. Itu di saham-saham batubara, ada juga sih di sawit ya, TAPG. Kemudian ya saya lupa di mana lagi. Saya suka diversifikasi saham sih guys ya. Kalau saya melihat ada saham yang bagus, saya masuk kayak gitu, saya masuk begitu. Gitu. Oke, kalau menurut saya ini dengan dividennya sekian itu masih bagus guys. Kemudian kita lihat untuk dari segi teknikalnya. Mungkin dari kalian ada yang lebih suka dari segi teknikal ya nggak masalah juga ya. Tapi dari faktor atau segi fundamentalnya jadi tadi oke sih ya guys. Tadi oke, worth it sih menurut saya. Cuman memang harga saham yang jumlah saham yang beredar di masyarakat itu nggak liquid guys. Jadi memang kenaikannya ya sedikit-sedikit begitu. Tapi enaknya kalaupun turun nggak dibanting. Gitu. Oke, kita lihat. Nah ini 4 hari ini dia naik gede guys. Kita langsung cari untuk support dan resistnya. Oke, di sini yang pertama kita dapatkan untuk support yang pertama ya. Ini support terdekatnya di area 8.319 guys ya. 8.319. Oh, sorry di sini ya. Buat kita gedein. Ya 8.319. Ya 8.320 lah ya. Itu. Ini area support yang pertama. Kemudian area support yang pertama, nah dia buka gap di sini ya, berarti ini kita bisa jadikan untuk area support berikutnya guys. Kalau ada gap seperti ini, saya biasa menggunakan price rank ya di sini. Ini saya kasih warna merah, sorry, saya kasih warna merah dulu. Oke, jadi yang warna merah ini adalah area supportnya. Nah seperti ini ya. Area supportnya yang kedua itu ada di area 7 ribuan guys. Ini jauh banget sih ya. Ini hati-hati nih kalau dia biasanya naik tinggi kenceng ya. Kalau dia ada sentimen negatif ya, apalagi tentang batu bara begitu ya, dia akan menuju ke support yang pertama. Kalau jebol ini support yang pertama ya, dia akan melanjutkan penurunannya di harga ini di rank sekitar 7.300 sampai 7.600 begitu guys, karena di sini ada gap seperti itu ya. Tapi menurut saya ya agak sulit sih kalau dia turun kayak gitu, kalau enggak memang benar-benar sunset begitu ya kata orang-orang. Kenapa? Karena memang sentimen positifnya masih banyak banget gitu loh, dan harga batu bara dunia masih bagus sih kalau menurut saya. Apalagi ini dividen yieldnya juga gede 25%, jadi agak sulit sih, orang-orang juga mager untuk menjual sahamnya ya. Ngapain dijual ketika kita udah dapatkan dividen yield yang gede tadi seperti itu loh. Itu sih. Kalau kalian mau masuk di mana? Ya support terdekatnya di sini. Tapi kalau menurut saya emang masuk sekarang pun juga masih worth it sih. Atau mungkin ya kalian nawar-nawar sedikit, cicil-cicil seperti itu. Ya, itu sih. Dan jangan pernah takut untuk average down atau average up di saham bagus. Ya, jangan pernah takut. Justru takut itu ketika kita average up atau average down di saham-saham gorengan guys. Karena kita nggak tahu kapan bandar masuk dan keluar. Seperti itu. Ya, itu sih. Jadi jangan pernah takut ketika kalian average down atau average up ataupun nyangkut di saham bagus. Karena memang dividen yieldnya masih oke gitu. Banyak orang-orang atau investor-investor yang masih tertarik seperti itu. Apalagi nanti ketika come dead guys atau RPS-nya seperti itu. Ya, itu sih. Kemudian untuk support berikutnya
Kita kecilkan dulu ya. Ini area supportnya berarti di sini guys. Nah ini support yang ketiganya di sini, di area 6000 ini ya. Itu kemudian untuk TP nya di mana? TP nya karena dia ada nggak nih ATH sebelumnya yang pernah menyentuh harga ini? Ya kayaknya belum ada ya guys ya untuk ATH sebelumnya. Ya bagaimana kalau belum ada ATH seperti ini guys? Ya sebetulnya kalau belum ada ATH ya sebelumnya yang memang dia uh, belum bisa melewati harga 9000 ini begitu, ya biasanya saya menggunakan waktu guys, timeline begitu loh. Ya timeline apa? Timeline dari komoditinya sendiri begitu. Karena ini kan harga batu bara kan masih naik nih, ya kan? Ya dan saya yakin memang sampai kuartal 4 nanti itu harga batu bara masih naik. Dan laba bersihnya ya saya yakin banget kuartal 3 dan kuartal 4 itu pasti naik lagi karena itu winter guys. Ya orang-orang butuh batu bara begitu. Negara-negara apalagi yang musim dingin ya butuh batu bara. Seperti itu loh ya. Itu sih. Nah, jadi kapan take profitnya ya tinggal menunggu waktu aja ya. Kalian target waktu pilih misalnya ketika kuartal 4 atau penutupan tutup tahun buku 2022 juga nggak masalah. Atau kalau kalau kalian mau pantau kuartal 1 2023-nya ya, di situ di bulan Februari Maret begitu ya nggak masalah, itu take profit di situ seperti itu ya. Tapi kalau menurut saya sih kalau di saham-saham batu bara jangan cepet-cepet take profit sih guys. Kenapa? Karena memang pestanya yang menurut saya baru dimulai, karena ini kuartal 2 gitu loh, akan lebih wah lagi kuartal 3 dan kuartal 4. Kalau mau masuk sekarang ya sangat-sangat worth it lah ya, sebelum kuartal 3 dan kuartal 4 itu keluar kayak gitu. Kalian udah akumulasi mulai dari sekarang begitu ya. Itu sih guys dari saya. Untuk area take profitnya saya yakin ya bisa sih ke 10.000 seperti itu, bisa banget sih dengan dividen yield yang sekian seperti itu. Kalau kalian mau nunggu di area support ya juga nggak masalah ya, nggak masalah sih. Jadi tetap keputusan ada di tangan Anda. Saya hanya membantu analisa. Kesimpulannya adalah untuk MBAP ini punya fundamental yang bagus ya. Kalau kalian mau masuk sekarang pun juga sebetulnya nggak masalah. Kalau kalian mau masuk secara teknikal ya saya sudah gambarkan area support ya. Supportnya di mana aja ya di area 3 ini seperti itu. Take profitnya di kapan? Take profitnya ya kita nggak pakai rank harga karena memang dia belum sampai ATH 9 ribuan seperti itu. Take profitnya kapan? Nah take profitnya ya sampai kuartal 4 bisa, atau mungkin sampai kuartal 1 2023 juga bisa. Kalian nanti tinggal pantau laporan keuangannya. Kalau dirasa jelek ya cabut. Tapi kalau masih bagus saya rasa sih ya nggak ada salahnya untuk mendiamkan dulu itu barang begitu di situ. Itu guys. Itu sih dari segi fundamental dan teknikal. MBAP ini salah satu saham batubara yang oke menurut saya. Tapi kalau dari segi fluktuasi sahamnya ya, harga pergerakan saham naik turunnya ya cenderung uh, nggak liquid begitu ya. Itu oke, mungkin itu aja guys untuk malam hari ini. Jangan lupa untuk jaga kesehatan ya guys. Tetap cuan selalu dan juga jangan lupa untuk subscribe. Bye semua, see you.